Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudaraku yang saya kasihi, kita sering tidak mengerti mengapa banyak orang Kristen tidak mendapatkan jawaban, kelepasan, atau pertolongan dari persoalan yang dialami. Padahal mereka sudah tekun berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Apakah kuasa Tuhan sudah berkurang? Apakah Tuhan tidak lagi mengasihi dan mempedulikan anak-anak-Nya? Ada banyak faktor yang terkadang membuat Tuhan harus menjawab tidak, atau Tuhan menjawab tunggu untuk doa-doa yang kita pinta. Bagaimana kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan itu terjadi atas dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus? Kedua orang buta itu berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Perlu kita ketahui, berseru-seru saja tidak dapat menyembuhkan. Jika berseru-seru dan berdoa saja dapat menolong dan memulihkan keadaan kita, pasti banyak orang yang sudah memperoleh jawaban atas doanya. Sebab Tuhan mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang yang menerima jawaban, ada pula yang tidak? Apakah Tuhan pilih kasih? Jawabannya adalah tidak. Ada rahasia yang dapat membuka pintu sorga untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita yang memerlukannya. Kalau kita baca dalam Matius 9 ayat 28 dan 29, di sana dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dalam ayat ini jelas sekali Tuhan tidak berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman orang lain." Tuhan bertindak untuk memberikan pertolongan bukan tergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan, tetapi menurut ukuran iman kita masing-masing. Tanpa didoakan oleh hamba Tuhan pun, jika kita punya iman dan berpegang teguh pada janji firman Tuhan, kita pasti memperoleh jawaban.
Firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 6 menyebutkan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Jadi saudaraku yang saya kasihi, selama kita masih ragu dan bimbang, pertolongan Tuhan tidak akan pernah kita peroleh. Karena itu, milikilah iman yang teguh. Maka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami mempunyai iman yang teguh. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, meminta dengan iman yang teguh, maka kami akan menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua kasih setia dan rahmat yang sudah Engkau berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Ampunilah akan kesalahan kami Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami boleh layak lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kelemahan tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau jamah dan pulihkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan tubuh yang lemah dan sakit. Kami imani saat ini kuasa Allah sedang bekerja. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah damai sejahtera-Mu, kuatkanlah dan hiburkanlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka boleh tetap bersyukur, mereka boleh tetap selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkaulah Tuhan sumber pengharapan, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.